Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan tema yang berjudul perkembangan emosi. Kelompok kami terdiri dari Lailatul Hilmiah, Lilin Nurliati, Mutia Solehah, Nisa Andini, Nur Afifah, Rina Rupida, Risdayanti, Rizkiatul Khair, Sarpia Maulida, Zul Ulfiyah, dan Muhammad Hilman. Apa itu perkembangan emosi? Emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mencerca, to stir up yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misal, emosi gembira mendorong anak untuk tertawa, atau dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu. Perkembangan emosi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak usia dini, karena perkembangan emosi yang baik akan memungkinkan anak mengenali aspek-aspek emosi serta dapat mengekspresikan secara tepat terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar. Tokoh-tokoh yang mengkaji tentang perkembangan emosi. Ada beberapa teori yang kami kemukakan di sini. Menurut Chaplin, dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Menurut Sudarsono, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas. Biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat dan mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Menurut Darwis, mendefinisikan emosi sebagai suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku. Menurut Sarlito Wirawan Sartono berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afekti. Yang dimaksud warna afekti adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami saat menghadapi suatu situasi tertentu. Contohnya gembira, bahagia, takut, dan lain-lain. Menurut Goleman, bahasa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran yang khasnya merupakan keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Apa saja bentuk emosi? Bentuk emosi ada beberapa macam. Ada rasa marah, rasa takut, bahagia, rasa cinta, terkejut, rasa jijik, dan rasa sedih. Rasa marah ditandai dengan detak jantung meningkat, hormon adrenalin meningkat, dan mengalirkan energi untuk memukul, mengumpat, dan lain sebagainya. Rasa takut ditandai dengan tubuh terasa membeku, reaksi waspada, wajah pucat, darah terasa mengalir ke otot rongga besar, misalnya kaki untuk dapat lari, atau mata terasa awas untuk mengamati kondisi sekitar. Rasa bahagia ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas dan pusat otak yang menghambat perasaan negatif dan menenangkan perasaan yang menimbulkan kerisauan. Rasa cinta ditandai dengan adanya perasaan kasih sayang serta pola simpatik yang menunjuk pada respon relaksasi, yaitu kumpulan reaksi pada seluruh tubuh yang membangkitkan keadaan yang menenangkan serta rasa puas untuk mempermudah kerjasama. Rasa terkejut ditandai dengan naiknya alis, merupakan reaksi untuk suatu kemungkinan menerima lebih banyak informasi atau mencoba menyelami apa yang sedang terjadi untuk merancang tindakan baik. Rasa jijik ditandai dengan sikap hidung mengkerut, menutup, atau ungkapan lain wajah rasa jijik akibat rangsangan bau atau rasa menyengat. Rasa sedih ditandai dengan menurunnya kegiatan atau semangat hidup yang melakukan kegiatan sehari-hari karena menyesuaikan diri akibat adanya kehilangan atau menyedihkan atau kekecewaan yang sangat besar. Tahap perkembangan emosi pada anak usia 2-6 tahun. 2-3 tahun mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil dan buang air besar, mulai memahami hak orang lain seperti harus antri, menunggu giliran, dan lain sebagainya. Mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu, dan bekerja sama, menyatakan perasaan terhadap anak lain, suka dengan teman karena dia baik hati atau tidak suka karena anak itu nakal, dan lain sebagainya. Berbagi peran dalam suatu permainan seperti menjadi dokter, perawat, pasien, penjaga toko, dan pembeli. Usia 3-4 tahun mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan. Bersabar menunggu giliran, mulai menunjukkan sikap toleransi terhadap
teman dan dapat bekerja dalam kelompok, mulai menghargai orang lain, bereaksi terhadap hal-hal yang dianggap tidak benar, seperti marah apabila diganggu atau diperlakukan secara berbeda, mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan. Di usia 4-5 tahun, menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan, mau berbagi, menolong, dan membantu teman, menunjukkan antusias dalam melakukan permainan kompetitif secara positif, mengendalikan perasaan, menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan, menunjukkan rasa percaya diri, menjaga diri sendiri dari lingkungan, menghargai orang. Usia 5-6 tahun, bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, senang, sedih, antusias, dan lain sebagainya, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat, memahami peraturan dan disiplin, menunjukkan rasa empati, memiliki sikap gigih atau tidak mudah menyerah, bangga terhadap hasil karya sendiri, dan menghargai keunggulan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi. Menurut Hurlock, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi, yaitu fisik, kondisi lingkungan, dan faktor pengalaman. Menurut Aviatin dan kawan-kawan, faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi adalah faktor lingkungan dan individu. Faktor individu berkaitan dengan masalah pertumbuhan fisik biologis. Menurut Bastaman, faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi adalah individu itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Faktor lingkungan, faktor pengalaman pola asuh orang tua, pengalaman traumatik, jenis kelamin, usia, perubahan jasmani, perubahan pandangan luar, dan religiusitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Menurut Hurlock, gambaran tentang situasi yang dapat menimbulkan reaksi-reaksi emosional, membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain, lingkungan sosial yang dapat menimbulkan perasaan aman dan keterbukaan dalam hubungan sosial, belajar menggunakan katalis emosi untuk menyalurkan emosi, dan kebiasaan dalam memahami dan menguasai emosi dan nafsu. Menurut Astuti, pola asuh orang tua, pengalaman traumatik, temperamen, jenis kelamin, usia, perubahan jasmani, perubahan interaksi dengan teman sebaya, perubahan pandangan luar, perubahan interaksi di sekolah. Aplikasi dan stimulasi perkembangan emosi. Teori sentral dikemukakan oleh Walter Buchanan. Menurut teori ini, gejala kejasmanian termasuk tingkah laku merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Individu dapat mengalami emosi lebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan dalam jasmaninya. Dengan demikian, menurut teori ini dapat dikatakan bahwa emosional yang menimbulkan tingkah laku dan bukan sebaliknya. Karena seseorang merasa sedih, maka dia menangis, dan karena seseorang merasa takut, maka dia melarikan diri. Teori peripheral dikemukakan oleh James dan Lynch. Menurut teori ini, dikatakan bahwa gejala-gejala kejasmanian atau tingkah laku seseorang bukanlah merupakan akibat dari emosi, melainkan emosi yang dialami oleh individu sebagai akibat dari gejala kejasmanian. Menurut teori ini, seseorang bukannya karena takut kemudian lari, melainkan karena lari menyebabkan seseorang menjadi takut. Demikian juga bukan karena sedih sehingga menangis, tetapi karena menangis itulah maka menjadi sedih. Seandainya seseorang itu tidak menangis, maka kemungkinan tidak akan menjadi teramat sedih. Dengan demikian, menurut teori ini dapat dikatakan bahwa tingkah laku yang menimbulkan emosi dan bukan sebaliknya. Teori kepribadian. Menurut teori ini bahwa emosi merupakan suatu aktivitas pribadi yang tidak dapat dipisahkan, maka emosi meliputi pula perubahan-perubahan jasmani. Jadi antara emosi dan tingkah laku hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Teori kedaruratan emosi atau emergency theory of emotion. Teori ini dikemukakan oleh Cannon. Teori ini mengemukakan bahwa reaksi yang mendalam dari kecepatan jantung yang semakin bertambah akan menambah cepatnya aliran darah menuju urat-urat, hambatan pada pencernaan, pengembangan atau pemuaian kantung-kantung di dalam paru-paru, dan proses lainnya yang mencirikan secara khas keadaan emosional seseorang. Kemudian menyiapkan organisme untuk melarikan diri atau untuk berkelahi sesuai dengan penilaian terhadap situasi yang ada oleh kulit otak. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terdapat kesalahan pada penyampaian kami, mohon dimaklumi.